Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana Senin pagi memantau pelaksanaan PPKM darurat. Wali Kota mengunjungi sejumlah lokasi tempat usaha yang masih diperbolehkan buka, yakni minimarket dan supermarket. Wali Kota Bandar Lampung mengimbau kepada pihak pengelola minimarket dan supermarket agar menerapkan protokol kesehatan ketat serta memberikan pelayanan cepat agar tidak menimbulkan kerumunan warga. Sementara itu, untuk sejumlah mal terpantau tidak beroperasi, hanya pasar swalayan yang diperbolehkan beroperasi. Begitupun dengan warung dan toko serta rumah makan dapat beroperasi namun tidak diperbolehkan melayani makan di tempat. Supaya kita cepat lepas dari PPKM darurat zona merah kita, dan mohon maaf dengan kita lakukan kerjasama yang baik, insya Allah Kota Bandar Lampung secepatnya masuk zona aman untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Sekali lagi Bunda Eva, mohon maaf lahir batin atas dilakukannya penyekatan ini untuk kebaikan kita semuanya. COVID-19 harus kita hilangkan dari bumi Kota Bandar Lampung ini. Selama PPKM darurat, kantor dan perusahaan di sektor non-esensial diminta menerapkan bekerja dari rumah bagi para pegawainya atau WFH sebanyak 75%. Untuk di sektor esensial diperbolehkan bekerja dari kantor, namun jumlah karyawannya maksimal hanya 50%-nya saja. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah daerah Tulang Bawang Barat mengeluarkan kebijakan penutupan sementara objek wisata selama 2 pekan. Namun objek wisata yang ditutup hanya yang dikelola pemerintah seperti wisata Kompleks Islamic Center, Kampung Uluan Nuri, dan lainnya. Sementara objek wisata yang dikelola perseorangan boleh buka namun dengan syarat-syarat tertentu. Menurut pihak Dinas Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, penutupan destinasi wisata itu diberlakukan sejak 8 Juli hingga 22 Juli mendatang, sesuai instruksi pemerintah pusat terkait dimulainya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Untuk tempat wisata yang dikelola perseorangan atau swasta dibolehkan buka, namun hanya boleh didatangi 25% pengunjung dari kapasitas yang ada dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait. Jika melanggar aturan, akan dikenakan sanksi hingga penyegelan. Mulai tanggal 8 Juli sampai dengan 22 Juli tahun 2021. Dan untuk pengelola wisata perseorangan atau tempat wisata perseorangan tetap buka, namun tetap mematuhi protokol kesehatan dengan kapasitas dibatasi hanya 25% dari kapasitas tempat wisatanya. Penutupan destinasi wisata itu dilakukan sebagai respon Pemkab setempat sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19. Meskipun Tubaba kini masuk dalam zona kuning penyebaran COVID-19. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Polres Tanggamus Senin pagi menyemprotkan cairan disinfektan di lingkungan kantor pemerintahan setempat. Penyemprotan menggunakan kendaraan water cannon yang mampu membawa 6.000 liter cairan disinfektan. Sasaran lokasi penyemprotan yakni jalan menuju asrama Polres Tanggamus, jalan lingkungan kantor pemerintahan, dan jalan utama Kota Agung. Kasat Sabara Polres Tanggamus AKP Sururudin mengatakan penyemprotan disinfektan ini akan dilakukan secara rutin setiap hari, pagi dan sore. Melalui penyemprotan disinfektan ini diharapkan bisa memperlambat penularan COVID-19. Tujuannya untuk menekan penyebaran COVID di area asrama Polres Tanggamus, Mako Polres Tanggamus dan Pemda. Jadi kita lakukan penyemprotan, kita usahakan pagi dan sore. Untuk pagi ini berapa liter, Pak? Untuk pagi ini 6.000 liter. Oh, nanti sore 6.000 lagi. Siap.
bagus Mas untuk memutus mata rantai COVID-19. Oh, sampean beraktivitas di sini terus? Iya, harapan kita ya setiap hari. Dengan alat pengeras suara, petugas juga memberikan imbauan kepada warga agar tidak abai protokol kesehatan dalam berkegiatan sehari-hari, khususnya saat berada di luar rumah. Dari data Dinas Kesehatan Lampung pada Senin 5 Juli 2021, jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Tanggamus 960 orang dengan angka kematian 35 pasien. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Rendahnya harga kubis atau kol dari kalangan petani ternyata justru menguntungkan pedagang yang bisa mendapatkan untung lebih besar. Pedagang kol umumnya bisa meraup keuntungan lebih dari Rp500 per kilogramnya. Seperti pantauan di Pasar Liwa, Lampung Barat pada Senin pagi. Menurut pedagang, modal membeli kol dari petani Rp1.300 per kilogram dan dijual kembali ke masyarakat dengan harga Rp2.000 per kilogram. Hal itu diklaim pedagang kol cukup menguntungkan bagi mereka. Pedagang kol pada beberapa hari belakangan cukup merasa senang karena kol jualan mereka cukup laris dan hampir selalu habis. Mereka bisa membawa hingga 200 kg kol setiap harinya, padahal biasanya hanya sekitar 100 kg. Berapa, Pak? Ambil dari petani kalau kecil kayak gini 1.500. 1.500. Udah terjadi sejak kapan, Pak Deh? Udah ada 1 bulan. 1 bulan ya. Ini udah mulai naik apa turun? Naik. Mulai naik. Sejak kapan naiknya, Pak Deh? Pokoknya kita nggak ingat sama tanggal, pokoknya udah 1 bulan. Sudah naik. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya kadang 800. 800. Sekarang udah naik ya? Seneng, Pak Deh ya? Yo, alhamdulillah. Gimana? Meski demikian, pedagang mengaku harga komoditas sayuran di Lampung Barat selalu tidak menentu atau berfluktuasi naik turun. Mereka berharap pemerintah bisa turun tangan membuat harga stabil. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.